Hajison Heart Mirror kali ini di remake dengan nama Zero. Ya, kalian gak salah dengar, mereka menggunakan nama Zero lagi. Serasa di prank aja dengan nama-nama Zero yang bertebaran di berbagai macam brand in-ear monitor. Biar gak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal Hajison, mungkin kalian kenal dengan nama Heart Mirror, ya itu memang salah satu line up mereka yang sangat populer. Namun akhir-akhir ini nama Hajison Heart Mirror sendiri memang sudah cukup redup dengan kehadiran planar driver. Tidak mau berhenti di situ dan kalah dengan planar, Hajison Heart Mirror merilis kembali in-ear monitor dengan menggunakan single dynamic driver 10mm terbaru mereka yang bernama Zero. Dengan kombinasi yang sama seperti pendahulunya menggunakan housing metal, tapi finishnya kali ini bukan glossy ataupun mirror finish, tapi abu-abu yang lebih matte. Masih mengusung juga dual pin detachable dan dipasarkan di angka yang cukup mirip dengan Hajison Heart Mirror pertama, yaitu sekitar 550 ribuan. Dan unit ini kita beli dari toko kesayangan saya, yaitu toko Takasuya. Buat kalian yang berdomisili di Palembang, ini adalah toko rekomendasi dari saya. Dan merupakan salah satu toko langganan saya yang cukup lama sejak saya merintis channel YouTube ini. Jadi tidak perlu diragukan lagi sih. Untuk packagingnya dari Hajison Heart Mirror Zero ini pernah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di link di atas untuk melihat sensasi unboxingnya lebih detail lagi. Dan secara umum packaging dari Hajison Heart Mirror Zero ini dia memberikan pouch berwarna hitam yang kalian bisa lihat di sini, dan juga tidak pelit air tips. Ya, untuk 500 ribuan mungkin saya tidak terlalu banyak komplain untuk hal tersebut. Dan kami berikan skor B untuk packagingnya. Ya oke lah, salah satu packaging yang menurut saya oke banget. Ada plus waifu-nya juga kan, mungkin nilai plus untuk kalian. Selanjutnya kita bahas build quality dari Hajison Heart Mirror Zero ini. Untuk build dari Hajison Heart Mirror Zero ini, dia memiliki housing yang berbahan metal. Ya, kalian bisa dengar sendiri mengingatkan saya seperti Hajison Heart Mirror yang original atau pendahulunya. Dengan finishing abu-abu glitter glossy seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini. Dan untuk bagian dalamnya sendiri ada marking left dan right berwarna emas, dan juga ada dua fan hole di bagian atas dan dekat di nozzle-nya ini. Untuk nozzle-nya sendiri memang merupakan nozzle yang memang sedikit miring dengan panjang yang bisa dikategorikan sedang, tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Dengan diameter mungkin sekitar 4,5 mm, dan sudah ada filternya juga. Bahan nozzle-nya juga sama seperti bahan housingnya. Kalau kita lihat ke bagian faceplate-nya ini mirip sekali seperti faceplate dari Hajison Heart Mirror Pro. Mungkin kalau Hajison Heart Mirror yang dulu kan polosan, mirror finish gampang baret, ini nggak gampang baret dan mengingatkan saya seperti Hajison Heart Mirror yang Pro yang dulu pernah kita review juga. Untuk faceplate-nya sendiri polosan seperti ini sih. Dan untuk kabelnya sendiri ini ada kabel yang detachable dual pin yang universal 0,78 mm, jadi bukan tipe-tipe 0,75 yang seperti KZ. Dan sudah ada air hook yang transparan seperti ini. Dan untuk kabelnya sendiri seperti ini, single line. Dan chin slider dan splitternya semuanya, ini berbahan karet. Untuk bagian chin slidernya dan splitternya berbahan metal. Lalu kita turun lagi, single braid juga untuk kabelnya, dan jacknya sendiri adalah 3,5 mm L-shape berbahan metal juga, gold plated, dan ada cable tie-nya yang bertuliskan Hajison. Yes, that's it untuk build quality dari in-ear monitor satu ini. Secara umum untuk build quality-nya kami berikan skor B+. Ini adalah salah satu build yang patut dicontoh oleh in-ear monitor di rentang harga yang sama. Selanjutnya kita bahas fitting dari Hajison Heart Mirror Zero ini. Fitting dari Hajison Heart Mirror Zero ini mengingatkan saya seperti Hajison Heart Mirror yang original, di mana housingnya ini bisa dikategorikan cukup kecil dan berbahan metal. Untuk pemakaian sendiri adalah regular fit, regular agak shallow dikit sih menurut saya, dan over ear seperti ini. Kekedapan dan gripnya menurut saya kekedapannya ini tidak terlalu superior, tapi gripnya ini cukup oke. Goyang-goyang seperti ini tidak terkesan loose sama sekali. Desain dari housingnya juga bukan tipe housing yang super snug banget,
dan sesak saat pemakaiannya, enggak. Dia memberikan pemakaian yang lebih lega dan housing ini cukup ergonomis. Dan untuk fittingnya sendiri bisa saya kategorikan salah satu fitting yang nyaman banget, apalagi untuk kalian yang pakai dalam jangka waktu yang panjang. Tidak terkesan fatigue ataupun panas dalam jangka waktu yang panjang. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk in-ear monitor satu ini. Memang bukan tipe fitting yang super snug banget, yang memang kita bilang kekedapannya super banget, no. Ini adalah in-ear monitor yang memberikan kesan fitting yang friendly untuk telinga kalian, karena memang masih ada airflow yang bisa masuk keluar dengan baik, jadi tidak terkesan panas ataupun terlalu menekan liang telinga kalian. Selanjutnya kita bahas sound quality dari in-ear monitor Zero ini. Arah suara dari Zero ini bisa saya kategorikan arah suara yang neutral, agak sedikit bright, berbeda dengan Hagizon Heart Mirror yang dulu, yang original, dimana Hagizon Heart Mirror yang dulu itu memang super bright. Kalau ini dia tidak se-bright itu, tonalnya juga lebih balance jika dibandingkan dengan Hagizon Heart Mirror yang dulu. Bahkan ada orang yang bilang kalau Hagizon Heart Mirror yang dulu itu isinya treble doang. Tapi menurut saya, terlepas dari yang itu, saya sudah nggak punya lagi yang lama. Yang ini lebih balance jika dibandingkan dengan yang lama. Untuk bagian bass dari Hagizon Heart Mirror sendiri, dia memiliki bass yang netral dan ringan dengan impact yang cukupan, serta punch yang oke, cukup dalam terasa. Bassnya ini bisa dikategorikan bass yang bersih dan juga cepat decay-nya. Memang bukan biasanya bass-bass dari Dynamic Driver itu memang ada ekor ataupun tidak terlalu bersih lah. Tapi ini bassnya berbeda, khas banget dari Hagizon Heart Mirror, mana mereka mengeksekusi bass itu dengan clean banget. Speednya ini oke banget dan pastinya tidak bleber-bleber ke bagian mid sectionnya. Jadi in-ear monitor satu ini memiliki bass yang rapi dan ya terkontrol, bisa dikategorikan. Tapi kalau bisa dibilang ini bukan tipe bass yang super fun atau untuk kalian yang memang EDM lover. Memang bassnya cukup all-rounder, tapi bukan tipe bass yang secara quantity bisa memuaskan kalian yang memang lagu-lagunya super bassy. Untuk bagian mid-nya di sini, mid dari Hagizon Heart Mirror di sini memiliki posisi yang sedikit maju dan terkesan brighter. Male vokalnya sih asik banget dengan body yang menurut saya sedikit tipis. Tapi somehow artikulasinya ini bagus dengan tekstur yang oke banget. Sedangkan female vokalnya ini terkesan neutral bright dengan artikulasi yang crystal clear banget. Masih dalam kategori yang terkontrol dengan baik. Dan memang lebih maju female vokalnya jika dibandingkan dengan male vokalnya. Untuk shoutingnya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan aman. Selain itu presentasi instrumennya cukup lively dan jelas banget. Lanjut ke bagian treble. Treble-nya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan treble yang terkesan bright dengan tekstur yang baik dari in-ear monitor satu ini. Memberikan kesan cering yang pas. Detail yang dihasilkan pun oke banget, walaupun bukan tipe in-ear monitor yang super airy banget. Dan untuk sibilance-nya pada lagu Code Cool Patricia Barber ada sedikit tanda-tanda sibilance, tapi itu ya masih dapat ditoleransi lah. Dan secara keseluruhan Hagizon Heart Mirror Zero ini secara tonalitas very balance, maknyus banget tuningannya, dan dengan mudah saya berikan skor A-. Berbeda dengan pendahulunya yang memang bisa dikategorikan treble-nya too much, for me ini jauh lebih balance dan lebih proporsional. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari Hagizon Heart Mirror Pro. Presentasi dari Hagizon Heart Mirror Pro ini bisa dikategorikan neutral dan juga balance banget suaranya. Semua proporsinya ini bagus dan tidak overlapping sama sekali. Timbernya dari in-ear monitor satu ini untuk kelas 500 ribuan saya no complaint. Very nice timbre yang dihasilkan dari in-ear monitor satu ini. Memang lebih ke arah yang cold sounding dibandingkan warm sounding atau suara yang tebal sih untuk timbernya. Untuk soundstage-nya sendiri terkesan cukup luas, cukup lebar. Walaupun kesan depth-nya menurut saya agak sedikit kurang. Tipis banget kesan depth-nya. Ya mungkin saya bilang tetap 2D sih. Jadi tidak terkesan super 3D banget. Dan untuk height-nya atau tingginya sendiri menurut saya pas aja. Untuk detailnya sendiri dari in-ear monitor satu ini cukup oke. Kita bilang ini kelas single dynamic driver budget. Dia memberikan detail yang sangat baik menurut saya.
dengan clarity yang bisa dikategorikan sangat baik juga dan tegas. Jadi tidak terkesan blur image gimana gitu, semuanya tersampaikan dengan sangat-sangat baik. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini untuk kelas 1 dynamic driver di kelas angka 500 ribuan ini oke banget sih menurut saya untuk separasinya. Walaupun secara imaging menurut saya kurang layering karena memang kurang 3D aja, dan juga positioningnya cukup pinpoint di ini monitor satu ini. Dia dapat memberikan penempatan posisi instrumen dan juga vokal yang center dan juga instrumen yang tepat. Dan secara umum teknikalitasnya kami berikan skor amin. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini mungkin bukan in-ear monitor untuk kalian yang mencari fun sounding atau super tebel in-ear monitor yang suaranya super las, super tebel, super fun. Ini bukan in-ear monitor yang kalian cari. Pro-nya berkebalikan dari cons-nya. Ini adalah in-ear monitor salah satu yang menurut saya netral dan all-rounder banget. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B+ dan masuk pada kategori good value in-ear monitor. Untuk kelas 500 ribuan mungkin bisa saya rekomendasikan sih. Very nice tuning. Kesimpulan, Hagison Heart Mirror Zero ini masih membawa DNA yang mirip dengan Hagison Heart Mirror yang pertama. Namun lebih refine dan lebih balance suaranya. Kalau suruh milih antara yang lama dan yang Zero, jelas Zero the best. Demikian cerita saya untuk Hagison Heart Mirror Zero ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai Hagison Heart Mirror Zero ini, feel free juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding tempat berdiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.